Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my channel di Rain Library. Oke teman-teman, jadi video kali ini saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur dari Canva. Yang video sebelumnya saya belum menjelaskannya secara detail, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan satu persatu. Oke teman-teman, untuk lebih jelasnya simak videonya hingga akhir. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke teman-teman, di sini saya sudah di halaman Canva web. Jadi ini tampilan Canva webnya. Kemudian saya di sini mencoba buat kiriman Instagram. Di sini saya akan membuat halaman kosong atau desain kosong. Jadi seperti ini. Dan kemudian kita akan disuguhkan dengan template dari Canva. Jadi ini template yang disediakan oleh Canva adalah template yang siap pakai, dan template ini adalah salah satu fitur dari Canva teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat ada beragam template yang disediakan, walaupun beberapa diantaranya berbayar. Tapi ada juga yang gratis teman-teman, jadi bisa digunakan dan memudahkan teman-teman untuk berkreativitas. Selanjutnya teman-teman ada fitur elemen atau ilustrasi. Elemen ini bisa membantu teman-teman membuat desain menjadi lebih menarik. Nah, ini contoh ilustrasi atau elemen pada Canva. Ada garis dan bentuk, ada grafis, foto, video, audio juga ada teman-teman. Ada bagan, bingkai, ada kisi juga. Atau teman-teman juga bisa mencarinya di pencarian elemen ini. Misalnya saya di sini akan cari elemen border seperti bingkai atau garis pinggir teman-teman. Nah, ini contohnya. Dan setelah teman-teman menuliskan kata kuncinya tadi, di sini akan disediakan berbagai macam jenis elemennya, yaitu elemen border tadi. Di sini teman-teman tinggal pilih sesuai keinginan teman-teman. Di sini saya pilih yang ini. Jadi di fitur elemen ini teman-teman juga bisa mencari jenis elemen atau ilustrasi sesuai dengan kebutuhan desain teman-teman. Kemudian selanjutnya ada fitur unggahan. Jadi fitur Canva yang ketiga ini teman-teman, misalnya teman-teman ingin memasukkan gambar, jadi teman-teman itu bisa memasukkannya di fitur unggahan ini. Selain gambar, teman-teman juga bisa mengunggah video ataupun audio. Caranya teman-teman tinggal pilih unggah file atau unggah media. Kemudian selanjutnya ada fitur foto. Jadi Canva juga menyediakan stok foto yang teman-teman bisa gunakan secara langsung di desain teman-teman. Walaupun sebagian ada yang berbayar dan ada juga yang gratis teman-teman. Selanjutnya ada fitur teks. Jadi teman-teman juga bisa memasukkan teks di dalam desain teman-teman. Teman-teman tinggal pilih yang mana saja. Di sini ada tambahkan judul, subjudul, dan tambahkan teks. Jadi teman-teman tidak masalah pilih yang mana, karena pada dasarnya teman-teman juga bisa mengatur ukuran fontnya dan jenis fontnya. Dan di fitur teks ini ada disediakan kombinasi font atau gabungan beberapa font. Jadi teman-teman bisa pilih kombinasi fontnya sesuai kebutuhan teman-teman. Ini ada banyak beragam jenis kombinasi font, teman-teman bisa lihat. Setelah fitur teks, selanjutnya ada fitur gaya. Jadi fitur gaya ini seperti gabungan antara kombinasi font dan kombinasi warna untuk pada saat teman-teman buat desain. Di sini teman-teman bisa lihat ada gabungan antara warna dan fontnya, kemudian ada juga hanya untuk kombinasi warna saja, dan kemudian ada kombinasi font. Di sini kombinasi font agak berbeda dengan yang pada fitur teks. Kalau fitur teks tadi kan dia kombinasi beragam jenis font. Nah, kalau untuk di fitur gaya ini, jenis fontnya itu hanya terdiri dari dua teman-teman, jadi berbeda dengan fitur teks tadi. Selanjutnya ada fitur audio. Di sini Canva juga menyediakan stok audio teman-teman. Jadi selain foto, teman-teman juga bisa memilih audio sesuai keinginan teman-teman. Di sini disediakan banyak stok audionya. Ada yang berbayar dan ada juga teman-teman yang bisa digunakan secara gratis. Kemudian selanjutnya ada fitur background.
Jadi teman-teman, fitur background ini adalah salah satu yang paling sering digunakan dalam membuat desain. Nah, di Canva sendiri disediakan beragam jenis background juga. Di sini ada background gambar dan gradien warna. Jadi teman-teman bisa pilih sesuai keinginan teman-teman. Selain itu juga teman-teman bisa memilih warna solid di sini. Tinggal pilih custom warna sesuai keinginan teman-teman. Kemudian selanjutnya ada fitur bagan. Teman-teman bisa lihat di sini ada beragam bentuk bagan. Biasanya digunakan untuk membuat presentasi atau membuat laporan. Jadi teman-teman bisa menggunakan fitur ini. Dan selanjutnya di sini saya akan memperlihatkan lagi fitur lain dari Canva. Misalnya teman-teman, saya pilih elemen. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat ada tools atau menu hapus duplikat. Jadi teman-teman, Canva juga itu ada fitur namanya duplikat. Teman-teman tidak perlu lagi memasukkan atau mencari elemen ini. Jadi teman-teman tinggal pilih duplikat jika ingin menduplikat gambar elemen yang sebelumnya. Dan teman-teman juga bisa mengganti warna elemen di sini. Dan selanjutnya teman-teman ada fitur efek. Jadi Canva juga menyediakan fitur efek ini. Teman-teman bisa lihat ada beragam efek di sini disediakan oleh Canva. Dan selanjutnya ada filter. Di sini teman-teman bisa lihat ada beragam jenis filter yang teman-teman bisa gunakan. Selanjutnya ada pangkas atau crop. Jadi teman-teman juga bisa mengcrop atau pangkas gambar atau foto pada desain teman-teman. Dan selanjutnya ada fitur Canva yang namanya flip atau balik. Jadi teman-teman bisa juga membalikkan gambar atau foto. Misalnya di sini teman-teman ada balik horizontal dan balik vertikal. Dan selanjutnya ada animasi. Di sini teman-teman bisa lihat ada animasi elemen. Di sini ada beragam jenis animasi yang teman-teman bisa gunakan juga. Dan di sini juga ada tersedia animasi halaman. Selanjutnya ada transparansi atau opacity ya teman-teman. Jadi teman-teman juga bisa mengatur opacity gambar di desain teman-teman. Kemudian ada fitur posisi. Jadi teman-teman juga bisa mengatur posisi gambar atau posisi elemen. Di sini teman-teman bisa lihat ada beberapa. Kemudian selanjutnya ada fitur yang namanya geser. Jadi untuk fitur geser ini teman-teman hanya berlaku untuk yang menggunakan Canva mobile. Jadi misalnya teman-teman menggunakan Canva yang berbasis desktop, yaitu menggunakan PC atau laptop, untuk menggeser gambar atau menggeser elemen, teman-teman itu bisa menggunakan tombol geser pada keyboard. Jadi untuk fitur ini biasa digunakan untuk menggeser gambar atau elemen yang pergeserannya itu tidak terlalu besar. Kemudian ada info. Jadi info ini menginformasikan tentang elemen yang saya pilih tadi. Kemudian selanjutnya ada kunci. Jadi teman-teman juga bisa mengunci elemen. Misalnya teman-teman tidak mau mengganggu gugat elemen tersebut, jadi tempatnya paten di situ, teman-teman juga bisa menguncinya. Dan kemudian teman-teman ada fitur yang namanya adjust atau sesuaikan. Misalnya teman-teman menggunakan gambar atau ilustrasi yang teman-teman itu tidak bisa mengubah warnanya, jadi teman-teman itu bisa menggunakan adjust ini. Jadi adjust ini digunakan untuk mengatur kecerahan, kontras, dan sebagainya. Teman-teman bisa lihat di sini. Oke teman-teman, tadi kan untuk elemen, sekarang saya akan berpindah ke judul atau teksnya. Nah, pada saat saya pilih teks atau judul di sini teman-teman, maka akan muncul menu atau tools di bawah seperti sunting, hapus, duplikat, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa mengganti judulnya atau teman-teman bisa menduplikat juga. Kemudian pada teks ini teman-teman bisa mengganti jenis fontnya. Ini ada banyak jenis font yang disediakan oleh Canva.
Jadi teman-teman bisa pilih sesuka teman-teman mau pakai jenis font yang seperti apa pada desain teman-teman. Dan selain itu teman-teman juga bisa mengatur ukuran fontnya. Teman-teman tinggal pilih ukuran font, lalu seperti ini. Dan teman-teman juga bisa mengganti warna pada teksnya. Kemudian selanjutnya ada format. Jadi format di sini teman-teman bisa mengubah ukuran ketebalan huruf atau membuat tulisannya menjadi miring. Dan teman-teman juga bisa mengatur rata kiri kanan pada teks. Dan kemudian kita bergeser ke jarak. Jadi jarak di sini terdiri dari 2. Jadi teman-teman itu bisa mengatur jarak per hurufnya, dan teman-teman juga bisa mengatur jarak per baris antar kata. Kemudian selanjutnya ada efek. Jadi teman-teman itu bisa menambahkan efek pada teks. Di sini ada beberapa jenis efek yang teman-teman bisa gunakan. Ada bayangan, timbul, berongga, dan lain sebagainya teman-teman. Dan selain itu teman-teman juga bisa mengganti bentuk tulisan atau teksnya, seperti membuatnya melengkung seperti ini. Kemudian ada animasi. Jadi teman-teman juga bisa mengatur animasi pada teks, dan ada posisi dan geser, lalu ada kunci. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi tidak akan jauh berbeda dengan di elemen ataupun pada gambar. Oh ya teman-teman, jadi di Canva Mobile juga teman-teman bisa menggabungkan antara elemen atau antar teks menjadi satu. Jadi contohnya seperti ini. Teman-teman pilih teks pertama, yaitu pilih lalu tahan, dan pilih lagi yang lain, lalu teman-teman pilih kelompokkan. Dan ini hasilnya setelah digabung. Kemudian fitur terakhir adalah share dan download. Setelah teman-teman selesai membuat desain, teman-teman itu desainnya bisa langsung dibagikan, atau teman-teman juga bisa unduh atau download. Dan kemudian kita akan disuruh pilih format untuk download atau unduh. Jadi di sini disediakan ada format PNG, JPEG, ada PDF juga, dan ada MP4 dan lainnya. Jadi teman-teman menyesuaikan dengan apa yang teman-teman desain. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu untuk fitur-fitur dari Canva. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share ke semua media sosial teman-teman. Thanks for watching and see you next video teman-teman.